Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tsabbit imanana wa aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ustaz ustazah yang saya muliakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul kembali di mushola yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk majelis ta'lim. Malam ini kita melanjutkan kajian kita. Beberapa pertemuan yang lalu masih seputar fardu wudhu atau rukun wudhu, dan masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, ulama besar dari Yaman bermadhab Syafi'i. Untuk mengambil berkahnya, liruhi Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minggu lalu kita cerita tentang rukun yang ketiga, yaitu ghuslul yadaini, walaupun belum mencapai akhir. Ini pukul 9 lewat 5, insyaallah kita tuntaskan pukul 10 lah, paling lama pukul 10. As-salisu, fardu yang ketiga dari 6 fardu wudu, ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Ini dalilnya ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mau sholat, maka basuhlah wajah kamu dan basuhlah dua tangan kamu sampai ke siku. Sampai ke siku. Dalam Al-Quran disebut sampai ke siku karena memakai kata ila. Ila itu diartikan ke atau sehingga. Tapi maksudnya itu adalah tangan beserta siku. Al-Quran bilang membasuh dua tangan sampai siku itu bukan dipaku mati, mesti menyiramnya dari ujung sampai ke siku. Itu tidak paku mati. Boleh itu dari siku ke ujung, menyiram, membasuh tangan itu boleh dari siku ke ujung. Artinya kalau Quran tadi bilang dari ujung ke siku, dari ujung ke siku. Tapi itu bukan paku mati. Boleh juga ketika kita berwudu dari siku malah ke ujung, dibaliknya. Kira-kira dibalik dari sini kemari. Ini boleh. Itu tergantung konteksnya, tergantung konteksnya. Al-mirfaqani, dua siku itu apa? Kira-kira begitu. Syekh kita mau menjelaskan kira-kira dua siku itu apa? Yang mana siku itu?
huma al-azmanil barizani, dua siku yang dimaksud itu adalah dua tulang yang tampak, bainas sa'idi wal adudi, di antara lengan bawah dan lengan atas. Lengan bawah, ini lengan atas, ini lengan bawah, inilah itu tulang yang tampak itu disebut dengan mirfaq, mirfaqa. Nah, dua siku. Ya, sebenarnya teoritis sekali itu. Ya, kita sudah sama paham ya siku itu apa. Itu. Nah, bagi yang ada sikunya, bagi yang tak ada sikunya, ya nggak ada yang dibasuh. Misalnya tangannya terpotong, nggak ada yang dibasuh. Nah, tapi kalau masih terpotongnya itu masih ada disebut siku, nah apa yang sisanya itu karena masih disebut siku itu wajib dibasuh. Nah, wajib dibasuh. Tapi ini ada satu uraian unik ini. Wa yajibu ghaslu juz'im minal adudi, wajib membasuh sebahagian dari lengan atas. Tadi siku, ini siku. Kata Syekh kita wajib membasuh sebahagian dari lengan atas. Lengan atas itu berarti di atas siku sedikit. Lengan atas. Wajib, bahasanya wajib ini. Wa yajibu ghaslu juz'im minal adudi, wajib membasuh sebahagian dari lengan atas. Kenapa wajib dibasuh? Liyata'akkada min ghaslil yadi kulliha, untuk mengkuatkan pembasuhan tangan secara keseluruhan. Karena ada kaidah usul fikih katanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengan sesuatu itu fahuwa wajibun, maka yang sesuatu itu menjadi wajib. Tidak sempurna pembasuhan tangan, nggak sempurna pembasuhan tangan yang di atas siku itu kecuali dengan membasuh di atas siku sedikit, baru sempurna pembasuhan itu. Oleh sebab itu maka membasuh di atas siku sedikit, membasuh di atas siku itu menjadi wajib, menjadi wajib. Sama itu nanti kasusnya dengan menutup aurat. Kasusnya menutup aurat nanti juga begitu. Ini aurat laki-laki lah dulu kita bilang. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Apakah pusar dan lutut itu bagian dari aurat? Ulama mengatakan pusar itu ndak aurat, lututnya itu ndak aurat. Yang aurat itu apa yang ada di antara pusar dan lutut. Tapi wajib menutup pusar dan lutut. Kenapa wajib? Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna penutupan itu, kalau nggak ditutup itu maka nggak sempurna penutupan aurat tadi kecuali dengan menutup itu. Oleh sebab itulah menutup pusar dan lutut menjadi wajib. Tapi prinsip dasarnya pusar dan lutut bukan aurat, tapi wajib ditutup. Karena kaidah usul fikihnya begitu. Ini pun begitu. Batasnya itu ya siku, tetapi tidak sempurna pembasuhan siku kalau tidak membasuh di atas siku sedikit. Oleh sebab itu maka membasuh di atasnya itu sedikit menjadi wajib. Yajibu ghaslu juz'im minal adudi, wajib membasuh sebahagian dari lengan atas karena ada kaedahnya usul fikih yang tadi. Nah, itu membasuh dua siku. Nah, persoalan yang tadi begini. Kalau ada orang yang berwudu membasuh tangannya di baliknya dari siku ke ujung jari,